Assalamualaikum gengs, welcome back to YouTube channelnya Kak Didi. Di video kali ini Kak Didi bakal ngebahas beberapa soal TPS UTBK kuantitatif tahun 2019. Oke, sebelum menonton jangan lupa klik tombol subscribe, bunyiin lonceng notifikasinya, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Yuk kita mulai. Oke, soal pertama, soal nomor 61. Di antara grafik berikut yang menyatakan Y sebagai fungsi dari X adalah, oke, untuk ngejawab soal ini, kita mesti tahu dulu nih, pengertian fungsi itu apa sih? Nah, fungsi itu sendiri adalah suatu aturan untuk memasangkan suatu anggota daerah asal atau yang kita sebut dengan domain dengan tepat ke satu anggota pada daerah kodomainnya. Nah, dari pengertian ini kita bisa simpulkan bahwa daerah asal itu nggak boleh jomblo alias harus punya pasangan. Nah, selain itu daerah asal juga harus setia, artinya nggak boleh punya lebih dari satu pasangan. Contoh dulu nih ya, himpunan pasangan berikut yang bukan merupakan fungsi adalah, oke, kita garis bawahi yang bukan. Jadi di sini kita lihat daerah asal domainnya itu harus punya satu pasangan. Ingat ya syaratnya. Kita lihat opsi A. A,3, B,3, C,4, D,1, B,5. Nah, dari sini kelihatan nih bahwa B itu mempunyai dua buah nilai. Jadi daerah domainnya itu punya dua nilai. Jadi nggak boleh kan? Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi A itu bukan fungsi. Kita cek yang B. B, A, B, C, D, E. Nah, masing-masing ini cuma punya satu pasangan. Demikian yang C, yang D juga kayak gitu, yang E juga kayak gitu. Nah, untuk soal grafik kayak begini, gimana dong caranya? Oke, gampang. Kita tinggal bikin garis lurus aja. Oke, nah misalnya ini X sama dengan berapa ini? Misalnya X-nya sama dengan 1 di sini. X sama dengan 1, dia punya dua nilai Y. Nah, kan nggak bisa tuh, nggak boleh. Artinya yang A itu bukan fungsi. Syarat fungsi kan daerah domainnya atau X hanya boleh punya satu pasangan. Terus yang B, kita tarik aja nih garis lurus. Nah, misalnya ini adalah titik 1,5. Berarti di X sama dengan 1,5 dia punya dua nilai Y. Jadi yang B juga bukan nih. Terus yang C gimana? Waduh, yang C ini, aduh, ini bukan fungsi nih pasti. Karena satu nilai X punya banyak banget nilai Y. Selingkuh dia, nggak boleh. Terus yang D. Nah, yang D ini, satu nilai X mempunyai satu nilai Y. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Soal nomor 62. Daerah yang diarsir menyatakan himpunan. Oke, dari gambar udah jelas ya bahwa seluruh anggota A diarsir, seluruh anggota B juga diarsir. Jadi ini adalah A gabung B. Dan yang nggak diarsir adalah seluruh anggota C. Jadi jawabannya adalah yang C. A gabung B dikurang C. Oke, soal nomor 63. Hasil pengurangan 3x plus y per 3 oleh y min 2x per 2 adalah, nah di sini dia menggunakan kata oleh. Yang artinya yang depan langsung aja kurangin yang belakang. Kalau dia menggunakan kata dari, maka yang belakang kita kurangin yang depannya. Oke, langsung aja yuk. 3x plus y per 3 dikurang y min 2x per 2. Nah, sama kayak pengurangan pecahan pada umumnya, kita samain dulu penyebutnya. Kita sama-sama pakai per 6, dikurang ini juga per 6. Jadi 6 bagi 3 kan dapat 2, berarti 2 dikali 3x plus y. Ini 6 bagi 2 dapat 3, 3 dikali y min 2x. Oke, berarti hasilnya adalah 6x plus 2y per 6 dikurang 3y min 6x per 6. Nah, ini kita gabung jadiin satu dulu, sama-sama per 6. Jadi hasilnya adalah 6x plus 2y minus 3y, min kali min jadi plus 6x. Hasilnya adalah 12x min y per 6. Berarti jawabannya yang A.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 64. Pertidaksamaan dengan daerah yang diarsir sebagai representasi himpunan penyelesaian adalah, oke, kalau untuk soal kayak gini, konsepnya misalnya titik di Y itu kita sebut dengan A, dan titik di B titik di X kita sebut dengan B, titik pada sumbu X kita sebut dengan B, maka persamaannya adalah AX plus B dikali Y itu titik A kali B. Oke. Nah, kita lihat A-nya 4, berarti 4X ditambah B-nya 6 plus 6 ya, berarti 6Y. Nah, A kali B 6 kali 4 sama dengan 24. Nah, karena yang diarsir di bagian bawah, maka kurang dari. Karena garisnya adalah garis putus-putus, maka hanya tanda kurang dari aja nih. Kalau garisnya itu bukan garis putus-putus, maka tandanya kurang dari sama dengan 24. Oke, kita selesaikan. Jadi 4X plus 6Y, 24-nya kita pindah ruaskan jadi minus 24 kurang dari 0. Ini kita bagi 2, hasilnya adalah 2X plus 3Y minus 12 kurang dari 0. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut soal nomor 65. Operasi, ini kita anggap titik aja ya. Jadi, operasi titik pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A titik B sama dengan dalam kurung A plus B dikali B plus 2. Nilai minus 2 titik dalam kurung minus 1 titik 2 adalah, oke, jadi aturannya adalah A titik B itu cara penyelesaiannya adalah A plus B dikali B plus 2. Jadi, yang pertama kita ambil yang dalam kurung dulu, yaitu minus 1 titik 2. Itu artinya caranya adalah minus 1 ditambah 2 dikali 2 plus 2. Karena minus 1 menggantikan A dan 2 menggantikan B. Jadi, operasinya adalah 1 dikali 2 plus 2. Hasilnya sama dengan 4. Oke. Jadi, selanjutnya minus 2 titik hasil kan. Hasilnya itu adalah 4. Jadi, minus 2 titik 4. Maka, caranya penyelesaiannya adalah minus 2 ditambah 4 dikali 4 dikali 4 ditambah 2, maka hasilnya adalah 2 ya, dikali 4 plus 2. 8 plus 2 sama dengan 10. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke geng, sekian dulu video ini. Sampai jumpa di part selanjutnya. Semoga penjelasan di video ini dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat ya belajarnya. Assalamualaikum.